Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skodan di channel YouTube of Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya berbicara tentang apa itu revolusi industri 4.0, khususnya salah satu pilarnya yang merupakan otak daripada revolusi industri 4.0 itu sendiri, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti apa isi pembahasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya ingatkan kembali untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe di channel YouTube ini dan silahkan berikan komentar di kolom komentar dan like, serta share video ini ke teman atau keluarga atau siapapun yang Anda sayangi, supaya mereka tidak ketinggalan informasi seperti yang Anda dapatkan. Dalam banyak fiksi ilmiah, keberadaan robot humanoid adalah hal yang mengasyikan juga membahayakan. Nah, robot-robot tersebut memiliki wujud seperti manusia, ya. Nah, belum lagi mereka dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan membuat robot bisa berpikir dan mengambil keputusan layaknya seorang manusia. Nah, perlu juga Anda ketahui bahwa kecerdasan buatan bukan hanya sekedar fiksi ilmiah, ya, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar visi besar yang akan sedang diupayakan, melainkan sedang dikembangkan di dunia nyata saat ini. Banyak robot-robot yang sudah diciptakan di berbagai negara. Salah satunya adalah Sophia, ya. Nah, sebagaimana yang dilansir oleh Stanford Computer Science, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah ilmu yang direkayasa pembuatan mesin cerdas dan melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas, ya, menggunakan komputer. Sehingga artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya seorang manusia. Kecerdasan buatan atau mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks, ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita lihat asal-usul dan perkembangan daripada artificial intelligence itu sendiri seperti apa. Anda perlu ketahui bahwa kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh matematikawan, ya, seorang ilmuwan matematika dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Nah, Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah, juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Sebagaimana dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah, ya, pada tahun 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan bagaimana menguji kecerdasan mereka. Ya, sejak saat itulah artificial intelligence berkembang pesat hingga hari ini. Ya, saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya, ya, perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia, ya, dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Tentu saja ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur, ya, dan mereka memberi nama Deep Blue IMB. Sebagaimana teman-teman yang biasa main catur di laptop atau komputer, ya, lawannya ini, lawan si Deep Blue IMB. Ya, itu salah satu perangkat daripada artificial intelligence itu sendiri. Nah, hebatnya IMB dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Bayangkan, ini juara dunia saja bisa dikalahkan oleh mesin, oleh robot. Nah, artificial intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Ya, misalkan sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Brezel bernama Kismet.
Nah, Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Nah, tidak hanya robot, artificial intelligence juga mencakupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot atau yang menyetir sendiri, ya, mobil tanpa pengemudi. Nah, sekarang bagaimana cara kerja daripada artificial intelligence itu sendiri? Tentu saja artificial intelligence bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman, ya, pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma pemrograman kerangka berpikir, ya, dari artificial intelligence dalam memproses berbagai jenis data. Sebagaimana juga dilansir dari Brookings, algoritma pemrograman artificial intelligence memerlukan data yang banyak dan kuat agar komputer dapat membedakan pola yang berguna. Dengan banyaknya data juga, algoritma yang kompleks, mesin seakan-akan dapat berpikir sendiri, ya, membuat keputusan, belajar, dan juga beradaptasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampak daripada artificial intelligence itu sendiri. Nah, tentu saja artificial intelligence memiliki banyak dampak, ya, baik seperti meningkatkan aktivitas kerja. Sebagaimana video sebelumnya saya sudah sampaikan, banyak hal yang didukung atau efektivitas, ya. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, ya, bahkan akurat dan minim kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan juga kecerobohan ketika itu dikerjakan oleh manusia. Itu. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan, ya, dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis. Jadi tidak hanya medis, ya, smart city, bahkan smart home, sebagaimana video-video sebelumnya saya sudah sampaikan. Banyak pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang bisa dibantu atau dipermudah oleh artificial intelligence itu sendiri. Sebagaimana di dunia kedokteran sendiri, ya, sistem bedah Da Vinci yang menggunakan teknologi robot untuk melakukan operasi yang lebih presisi, akurat, dan minim trauma pada pasien. Ya, tidak semuanya harus berdampak positif, ya. Ada pun dampak negatif daripada artificial intelligence, yaitu perubahan besar, ya, yang ia timbulkan pada sistem kerja umat manusia. Jadi banyak lapangan pekerjaan yang akan hilang, ya. Manusia akan banyak yang menjadi pengangguran. Itu. Di mana, ya, banyak pekerjaan akan dilakukan oleh mesin, ya, dengan kecerdasan buatan. Dikhawatirkan menggeser tenaga kerja dan menyebabkan pengangguran. Nah, kecerdasan mesin dengan kecerdasan buatan dapat juga memperbesar kesenjangan sosial. Karena para investor juga perusahaan artificial intelligence akan meraup banyak keuntungan. Sedangkan masyarakat yang digantikan kerjanya oleh mesin akan mengalami kemiskinan. Artificial intelligence yang dapat beradaptasi dinilai menakutkan karena bisa saja sampai pada tahap mereka tidak memerlukan manusia lagi sebagai master mereka. Ya, dengan kata lain, ya, mesin dengan kecerdasan biasa saja mengabaikan perintah maupun kontrol yang diberikan manusia dan berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kehendak daripada robot itu sendiri. Ya, contohnya, Facebook bahkan menghentikan eksperimen, ya, artificial intelligence ketika kedua robot bernama Alice dan Bob mulai saling berbicara dengan bahasa sendiri yang bahkan tidak dipahami oleh manusia atau para ilmuwan itu sendiri. Coba bayangkan. Jadi, sebagaimana video-video saya sebelumnya, saya telah sampaikan bahwa, ya, sekarang permusuhan kita, persaingan kita bukan lagi dengan sesama manusia, tetapi dengan robot, dengan mesin itu sendiri. Untuk itu, saya pikir video ini saya share untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Silahkan persiapkan diri Anda. Inilah tantangan kita di 10-20 tahun yang akan datang. Bahkan hari ini kita sudah sedang menghadapi, merasakan melalui digital. Tapi ada yang lebih menantang, yaitu era robotik. Ini adalah tantangan terbesar kita. Untuk itu silahkan pelajari, silahkan cari tahu, perdalami sendiri untuk mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Saya pikir demikian saja yang bisa saya share untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih masih setia untuk menonton video-video kami di channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam waras.